Hai, good morning all. Perkenalkan, nama saya Ilda Arista Saputri. Saya perwakilan dari kelompok saya, kelompok 16. Anggota-anggota kelompok saya ada saya sendiri, Ilda Arista Saputri, kemudian ada Cornelia Insul Sintia, ada Hilma Azahra, dan yang terakhir ada Muhammad Surya Putra Fadilah. Kita masuk pada pembahasan simple tense. Pengertian simple tense itu sendiri adalah merupakan bentuk pertama dalam rangkaian tense lengkap. Oke, jadi di sini adalah rangkaian pertama. Jadi setiap kali di awal kali pembahasan pasti akan selalu ada yang namanya simple tense. Baik itu kita masuk pada past tense, eh, present tense, ataupun itu future tense dan juga past future tense. Nah, disitulah pembahasannya. Seperti namanya, tense ini adalah tense yang paling simple atau tense yang paling sederhana dari bentuknya. Kalau kita lihat dari rumusnya, tense inilah yang paling sederhana daripada tense-tense yang lainnya. Kita langsung masuk pada pembahasan di PowerPoint. Oke. Baik, kita masuk pada pembahasan di PowerPoint kita tentang simple tense, baik itu dari present, past tense, future tense, dan juga past future tense. Sebenarnya pembahasannya tidak terlalu banyak. Kalau kita ambil dari pengertian, sudah sesuai dengan namanya, di mana past lagi. Simple present itu sendiri adalah rangkaian sederhana yang menunjukkan waktu sekarang. Sedangkan simple past tense adalah ia menunjukkan pada waktu di masa lalu, dan simple future tense adalah tense yang memiliki fungsi untuk menjabarkan suatu tindakan di masa yang akan datang. Lanjut, sedangkan simple past tense adalah ia menunjukkan pada waktu di masa lalu, dan simple future tense adalah tense yang memiliki fungsi untuk menjabarkan suatu tindakan di masa yang akan datang. Lanjut pada simple past future tense adalah yang digunakan untuk kalimat yang tidak langsung, di mana di situ terdapat perubahan untuk bentuk untuk menyesuaikan dengan rangkaian peristiwa yang ada. Itulah dia. Oke, daripada rumus-rumusnya bisa dilihat sendiri, di mana subjek pada simple present, simple past tense, dan juga simple future tense serta simple past future tense. Oke. Di sini dari setiap rumusnya memang memiliki perbedaan. Namun, jika kita lihat dengan benar, perbedaan yang paling mencolok antara keempat-empatnya itu terletak pada simple past tense, di mana pada tense inilah dia hanya menggunakan pada verb 2, sedangkan yang lainnya hanya menggunakan verb 1. Oke, jadi ketika kita membahas tentang simple tense, yang harus kita tingkatkan lagi adalah tentang penggunaan pada verb 1 dan verb 2. Verb 2 itu sendiri dikhususkan hanya untuk pada simple past tense. Untuk bagi beberapa kata-katanya sudah bisa diperhatikan. Present continuous adalah sebuah bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan sebuah aksi yang sedang berlangsung pada waktu sekarang. Formulanya ada subject plus to be plus verb ing. Example, I'm sleeping dalam bentuk positif, I'm not sleeping dalam bentuk negatif. Interrogatifnya to be dipindahkan ke depan, diikuti oleh subjek, kemudian verb ing. Example, are you cooking? Are you working? Are you studying? Like that. Next, past continuous tense. Past continuous tense adalah bentuk tense yang menyatakan suatu tindakan yang sedang berlangsung di masa lampau. Jadi ini kebalikan dari present continuous. Jika present continuous menyatakan suatu kejadian yang saat ini sedang terjadi, past continuous tense menyatakan suatu kejadian di masa lampau. Formulanya ada subject, was or were plus verb ing. Was digunakan untuk subjek I, he, she, it, dan were digunakan untuk subjek jamak, yaitu you, they, dan we. Examples, I was studying yesterday night dalam bentuk positif, you were not studying yesterday night dalam bentuk negatif, dan interrogatifnya, were you studying last night? Kemudian, selain digunakan untuk menyatakan suatu tindakan yang terjadi di masa lampau, past continuous juga digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang sedang berlangsung ketika kejadian lain terjadi. Sebagai contoh, I was eating when you called me yesterday. I was eating kata pertama dan you called me yesterday adalah kata kedua. Jadi kedua kata ini dihubungkan oleh kata when yang berarti ketika. I was eating when you called me yesterday. Saya sedang makan ketika kamu menelpon saya kemarin. Next, future continuous tense.
Future continuous tense digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung di waktu yang akan datang atau masa depan dengan waktu yang spesifik. Formulanya subject plus will plus be plus verb ing. Example, I will be cleaning the house when my friends leave. We will be leaving to a birthday party tonight dalam bentuk positif. We will not be leaving to a birthday party tonight dalam bentuk negatif. Interrogatifnya, will you be leaving to my birthday party tonight? Next, past future continuous. Past future continuous adalah tense digunakan ketika berbicara mengenai sesuatu yang akan sedang berlangsung di masa lampau. Simpelnya, kalimat ini menyatakan suatu kejadian yang seolah-olah terjadi di masa lalu, namun pada kenyataannya tidak pernah terjadi. Formulanya ada subject plus should or would plus be plus verb ing. Example, I would be meeting you if I was there dalam bentuk positif. He should not be working hard dalam bentuk negatif, dan interrogatifnya, would you be going to buy me some snack? Present perfect tense. Bentuk present perfect tense dalam tenses bahasa Inggris digunakan untuk suatu tindakan sederhana yang masih berlangsung atau yang baru saja berhenti, tetapi memiliki pengaruh hingga masa kini, menempatkan penekanan pada hasil. Kita menggunakan present perfect tense untuk menunjukkan suatu kejadian yang telah terjadi dalam waktu yang tidak spesifik. Jadi, ketegangan waktu seperti yesterday, 1 year ago, last week, dan lainnya tidak dibutuhkan dalam tenses ini. Yang kedua, past perfect tense. Kita menggunakan past perfect tense untuk menunjukkan suatu tindakan di masa lalu berkaitan dengan tindakan lainnya sebelum di masa lalu. Keterangan waktu atau adverb of time yang umum digunakan pada past perfect tense ini adalah after, before, already, as soon as, just, yet, until, till, by the time that. Past perfect tense juga digunakan untuk ungkapan seperti I wish, as if, or thought, and if only. Past future perfect merupakan suatu bentuk kata kerja untuk membicarakan aktivitas yang tidak terjadi, mungkin terjadi, atau sebenarnya dapat dilakukan namun tidak berhasil dilakukan di masa lampau. Past future perfect tense digunakan pada conditional sentence type 3 atau kalimat pengandaian untuk membicarakan sesuatu yang tidak terjadi. Past future perfect tense juga digunakan ketika ingin membicarakan past event yang tidak terjadi tetapi seharusnya terjadi. Past future perfect tense untuk membicarakan hal yang dapat dilakukan di masa lalu namun tidak dilakukan atau tidak berhasil dilakukan. Past future perfect tense juga untuk membicarakan kemungkinan di masa lampau. Future perfect tense. Future perfect tense menyatakan suatu peristiwa yang mulai dikerjakan pada waktu lampau dan akan segera selesai pada waktu yang akan datang. Future perfect tense cukup mudah untuk disusun karena memiliki struktur yang sama untuk setiap orang. Pada dasarnya, kamu perlu menggunakan will plus have plus bentuk past participle dari verb atau kata kerja utamanya. Contohnya, you will have studied. Untuk menciptakan bentuk past participle dari sebuah verb atau kata kerja, kamu dapat menambahkan imbuhan ed. Sementara itu, irregular verb memiliki bentuk past participles yang bervariasi dan kamu akan membutuhkan waktu untuk mempelajari semuanya. Present perfect continuous. Kalimat present perfect continuous digunakan ketika menceritakan atau menjelaskan kegiatan atau peristiwa yang sudah terjadi atau dimulai dari masa lampau dan masih berlangsung hingga saat ini. Past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk mengungkapkan suatu aksi dengan durasi waktu tertentu, telah selesai pada satu titik waktu tertentu di masa lalu. Future perfect continuous. Future perfect continuous tense digunakan ketika berbicara mengenai hal yang telah sedang terjadi di masa depan. Past future perfect continuous. Past future perfect continuous adalah tense yang digunakan untuk menyatakan kalimat yang akan telah sedang terjadi di masa lalu, bersifat pengandaian atau asumsi. Maksudnya adalah perilaku dalam kalimat tersebut hanya memberikan asumsi pada kalimat yang dinyatakan olehnya.